Ya, selamat pagi. Kita masuk materi kita. Kita kembali lagi mengenai pengujian hipotesis. Namun kali ini bagaimana kita menghitungnya dengan menggunakan bantuan SPSS. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pengujian hipotesis kita menggunakan dua uji rata-rata, pengujian tipe set normal dan tipe test student. Ya, ini masing-masing rumusnya. Nah, perbedaan uji set dengan uji T yaitu pada kalau uji set jumlah sampelnya lebih besar dan simpangan bakunya diketahui. Ya, kita menggunakan rumus seperti ini. Sedangkan kalau uji T jumlah sampelnya lebih sedikit. Kemudian simpangan bakunya tidak diketahui. Jadi kalau uji T kita menghitung standar deviasinya lagi. Maka dengan menggunakan SPSS, uji Z dan uji T itu sebenarnya kita sama saja, ya, karena uji Z kan sudah langsung diketahui, kalau uji T belum diketahui standar deviasinya. Makanya nanti dengan SPSS kita dihitungkan dulu dengan uji T kita hitung dulu standar deviasinya. Oke, ini rumusnya untuk uji T. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan dengan SPSS soal nomor 3 yang kemarin kita sudah bahas. Dekan suatu fakultas mendengar berita bahwa dosen A selalu memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari dosen-dosen lainnya pada mata kuliah yang sama. Sebelum memberikan teguran, dekan memutuskan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu. Untuk itu diambil 10 sampel yang berasal dari populasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan dosen A. Nah, karena sampelnya sedikit, cuma 10, maka kita menyelesaikan soal seperti ini dengan menggunakan uji T. Ya. Nah, dari 10 sampel ini, mahasiswa pertama nilainya 94, mahasiswa kedua 86, mahasiswa ketiga 83, mahasiswa keempat 75, mahasiswa kelima 71, mahasiswa keenam 69, mahasiswa ketujuh 64, mahasiswa ke-8 62, mahasiswa ke-9 58, mahasiswa ke-10 juga 58. Nah, apabila nilai rata-rata untuk mata kuliah tersebut yang diasuh oleh beberapa dosen dan termasuk dosen A itu sendiri adalah 65, apakah keputusan yang harus diambil dekan? Jadi di sini kita akan melihat menguji apakah setelah kita menguji dengan menggunakan uji T dari 10 sampel mahasiswa dosen A ini, apakah dia masuk dalam daerah penerimaan di mana rata-rata nilai mata kuliah tersebut adalah 65 atau tidak masuk dalam daerah penerimaan, ya, dengan alfanya 0,05. Jadi tingkat kesalahannya 0,05, berarti tingkat kepercayaannya atau confidence-nya itu 0,95. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan SPSS. Oke, caranya yang pertama di variabel view, ya, kita menginput nilai mahasiswa, kemudian desimalnya 0 karena tadi tidak ada koma-komanya ya nilai mahasiswanya. Setelah itu kita pindah ke data view, kita input nilai mahasiswa, ya, ada yang 94, 86 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita klik analyze. Ini analyze ya, ini kelihatan ya, analyze. Klik analyze, baru pilih compare means, ya, membandingkan rata-rata, compare means. Nah, di sini tidak usah heran kalau semuanya pakai t-test ya, uji T ya. Jadi kita bisa juga menggunakan ini untuk uji set ya. Nah, dengan menggunakan uji T karena cuma satu sampelnya, jadi kita pilih one sample t-test ya. Kalau kita menggunakan dua ya, jadi kita pakai per sample t-test ya. Oke, jadi kita one sample. Nah, nilai mahasiswa itu awalnya nilai mahasiswa itu di sebelah kiri. Nah, untuk kita uji hitung, maka kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Nah, kemudian masukkan di sini test value-nya ya. Test value-nya nilai rata-ratanya 65 ya. Nah, klik option di sini. Di sini ada confidence intervalnya ya, nilai kepercayaannya. Karena alfanya 0,5 atau 5%, maka confidence-nya itu 95%. 100 dikurang 5, 100% dikurang alfa ya. Kita continue, kemudian klik OK. Nah, otomatis nanti langsung muncul ya, ini banyaknya data ada 10 ya, rata-ratanya adalah 72.
standar deviasinya adalah 12,365. Langsung muncul ya. Kemudian ya, derajat kebebasannya DF-nya itu ada 9, yaitu 10 dikurang 1, 9. Nah, inilah T hitungnya. Setelah dihitung, T hitungnya adalah 1,79 ya, 1,79. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan, kita bandingkan dengan tabel daerah penerimaannya ya. Nah, ini daerah penerimaannya. Kita lihat dulu di sini ya. Derajat kebebasannya 9, alfanya 0,5 dibagi 2 karena 2 arah berarti 0,025 ya. Berarti dia daerah penerimaannya adalah dari, karena 2 arah ya, dari min 2,26 sampai positif 2,262 ya. Jadi ini dia dari min 2,262 sampai positif 2,262 daerah penerimaannya di sini. Nah, tadi kita sudah lihat dengan menggunakan SPSS ya, T hitungnya itu adalah 1,79. 1,79 itu berada di dalam antara min 2 sampai positif 2. Berarti dia berada dalam penerimaan H0. Kesimpulannya ya, dekan tidak punya alasan untuk menegur dosen A karena berada di dalam daerah penerimaan, masih diterima rata-rata yang diambil oleh dosen tersebut ya. Oke, sekarang kita mencoba menjawab soal latihan yang lalu kalian kerja masing-masing ya. Suatu biro perjalanan menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B adalah 12,3 jam. Diambil sampel 6 kali perjalanan, berarti sampelnya sedikit ya, kurang dari 30. Kalau sedikit berarti kita menyelesaikan dengan menggunakan test student ya. Tidak diketahui juga berapa standar deviasinya ya. Oke, perjalanan pertama biro tersebut menghabiskan waktu 13 jam, perjalanan kedua 14 jam, perjalanan ketiga 12 jam, perjalanan keempat 16 jam, perjalanan kelima 12 jam, dan perjalanan keenam 11 jam. Alfanya 5%, berarti confidence intervalnya 95%. Nah, apakah sampel tersebut dapat mendukung pernyataan bahwa waktu tempuh dari kota A ke kota B adalah 12,3 jam. Jadi H0-nya adalah apakah mu0 itu sama dengan 12,3 jam. H1-nya adalah H0 mu0-nya itu tidak sama dengan 12,3 jam. Jadi sama dengan 12,3 atau tidak sama, berarti dia dua arah, to tail ya. Oke, jadi kalau to tail berarti alfanya nanti dibagi 2, 5% dibagi 2, 2,5 atau 0,025 ya. Oke, kita menggunakan SPSS. Nah, ini waktu tempuhnya, desimalnya ya. Jadi waktunya tadi tidak ada koma-komanya ya, berarti desimalnya 0. Kemudian kita input ke data view ya. Jadi ada yang 13 jam, 14 jam, 12 jam, 16 jam, 12 jam, dan 11 jam. Langkah selanjutnya klik analyze, pilih compare means, kemudian one sample t-test karena cuma satu sampel ya, waktu saja. Oke, kemudian masukkan waktu untuk kita olah. Nah, lihat di sini test value-nya tadi waktunya 12,3 jam. 12,3 ya. Nah, option, lihat sini confidence levelnya 95% ya. Oke, klik OK, maka hasilnya adalah, lihat nih ya, nih N-nya ada 6, datanya 6 kali perjalanan, rata-ratanya minnya itu X barnya itu 13, standar deviasinya 1,789 ya. Kemudian waktunya T-nya itu, T hitungnya ya, setelah dihitung waktunya 0,959
Ini derajat kebiasaannya 5, 6 kurang 5 ya. 6 kurang 1, 5. Jadi T hitung adalah 0,959. Nah, sekarang kita lihat T tabelnya bagaimana. Apakah 0,959 ini berada di dalam daerah penerimaan atau tidak? Ya. Jadi, perhatikan di sini. Nah, derajat kebebasannya 6 kurang 1, 5. Kemudian alfanya 0,025, 5% dibagi 2. Ya, jadi ini. Daerah penerimaannya adalah 2,57. Berarti karena dua arah berarti dari min 2,57 sampai positif 2,57 ya. Jadi kita bisa lihat di sini daerah penerimaannya ya. Antara min 2,57 sampai positif 2,57. Nah, yang tadi T hitungnya adalah 0,959 ya, 0,959. Jadi kalau 0,959 berada di antara min 2 sampai positif 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena nilai T hitung berada di dalam daerah penerimaan H0, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal tersebut berarti waktu tempuh dari kota A ke kota B sesuai dengan yang disampaikan oleh Biro Perjalanan, yaitu 12,3 jam. Oke, demikianlah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu ya, tinggal kita membandingkan T hitung yang ditampilkan oleh SPSS dengan T tabel ya. Oke, sekian untuk hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung melalui grup WA kita atau Japri. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu.